Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Pada suatu hari ia memanggil Esau, anak sulungnya, dan berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan aku mati. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kau gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang gurun memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya. Sementara itu, Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya yang disimpannya di rumah. Disuruhnya Yakub anak bungsunya mengenakan pakaian itu. Kedua belah tangan Yakub serta lehernya yang licin lalu dibalut dengan kulit anak kambing yang telah ia sembelih. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Aku Esau anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini. Lalu berkatilah aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawab Yakub, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suaranya suara Yakub, kalau tangannya tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Maka didekatnyalah makanan itu kepada ayahnya. Lalu Ishak makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Yakub lalu mendekat dan mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi."
dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, terberkatilah dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, pujilah Tuhan sebab Ia baik. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Referen, pujilah Tuhan sebab Ia baik. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah baginya namanya, sebab namanya itu indah, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Ia memilih Israel menjadi milik kesayangannya. Referen, pujilah Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan kita itu melebihi segala dewata. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Referen, pujilah Tuhan sebab Ia baik. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Sabda Tuhan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab dengan penuh makna, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Dan ia melanjutkan dengan gambaran, "Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua." Apa makna bagi kita? Yesus membawa sesuatu yang baru. Ia bukan sekedar menambal hukum lama, tetapi menghadirkan hidup yang baru, penuh sukacita, relasi pribadi dengan Allah, bukan secara ritual. Yang kedua, hidup bersama Kristus mengubah cara pandang kita. Puasa bukan sekedar kewajiban, tetapi ekspresi kerinduan, sukacita karena mempelai, yaitu Yesus, hadir lebih utama daripada formalitas. Yang ketiga, anggur
baru butuh kantong baru. Kasih karunia Yesus tak bisa disimpan dalam hati yang kaku atau sempit. Kita perlu memperbarui batin untuk menerima karya Allah sepenuhnya. Refleksi bagi kita, apakah kita hanya bisa menjalankan agama secara formal tanpa relasi hidup dengan Yesus? Apakah kita siap melepaskan kantung kulit lama kita, pola pikir lama kita, hati yang keras, tradisi yang kosong untuk menerima hidup baru dari Tuhan? Semoga dengan rahmat, dengan kita memperbarui hati kita dengan menggantikan kantong kulit untuk mengisi anggur yang baru, bisa kita terapkan dalam hidup kita, menerima anggur akan kasih Kristus. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus membantu kita dalam hidup kita. Amin.